I'm the only one who has it. Halo sobat, kembali lagi bersama Goda Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film berjudul Mars Needs Mom. Film ini rilis pada tahun 2011, menceritakan seorang bocah berusia 9 tahun yang sangat bandel dan tidak patuh pada perintah ibunya. Pada suatu ketika, sang ibu ternyata diculik oleh sosok alien dari planet Mars, sehingga dirinya harus berjuang demi menyelamatkan ibunya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Oke, bagi kalian yang menyukai channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan updatean terbaru dari Goda Film. Jika sudah subscribe, langsung saja kita masuk alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan robot dari NASA yang dikirim ke planet Mars guna meneliti apakah ada tanda kehidupan di sana. Kemudian kita akan dibawa ke arah bawah tanah. Di sana terlihat para bayi alien sedang menetas muncul dari dalam tanah. Salah satu alien, sebut saja namanya Kiki, sedang mengawasi bayi alien yang baru menetas itu. Lalu kita diperlihatkan sosok alien tua sedang melakukan pemantauan di planet bumi. Alien tua tersebut berencana mencari sosok ibu untuk mengasuh bayi-bayi alien yang baru saja menetas. Setelah lamanya pencarian, ternyata alien tua tersebut sudah menemukan sosok ibu yang cocok untuk merawat bayi-bayi alien. Sosok ibu tersebut dapat membuat anaknya untuk patuh akan perintahnya, sehingga alien tua itu berencana menculiknya. Kemudian scene berpindah memperlihatkan seorang bocah berusia 9 tahun, sebut saja namanya Milo. Sebenarnya Milo adalah anak yang baik, namun karena ibunya terus-terusan memerintahnya, menjadikan ia jengkel dengan ibunya. Pada suatu ketika, Milo makan malam dengan ibunya. Namun pada waktu itu ia sangat kesal dengan ibunya karena dipaksa untuk makan sayuran brokoli. Milo yang tidak suka brokoli mengatakan bahwa sayuran itu menyerupai otak. Kemudian sang ibu mengancam Milo kalau tidak makan sayuran brokoli, ia tidak diizinkan menonton film zombie kesukaannya. Dengan terpaksa, Milo duduk kembali dan berniat memakan habis brokoli itu. Namun ternyata brokoli tersebut malah diberikan kepada seekor kucing. Setelah itu, Milo menyalakan TV dan melihat film zombie kesukaannya. Namun tanpa diduga, kucing tersebut memuntahkan brokoli yang sudah dimakannya. Ibunya yang kembali melihat kucing tersebut dan mengetahui bahwa kucingnya telah memakan brokoli. Pada adegan ini, Milo dan ibunya saling beradu mulut sehingga ibunya menjadi kesal kepada Milo. Kemudian sang ibu menyuruh Milo untuk masuk ke dalam kamarnya. Dengan rasa kesal, Milo masuk ke dalam kamarnya sambil menahan kekesalan kepada ibunya. Namun bukannya tidur, Milo malah loncat-loncat di atas kasurnya. Kemudian ibunya bertambah kesal dan kembali memarahi Milo. Adu mulut terjadi lagi antara Milo dengan ibunya, sehingga tanpa sengaja Milo mengeluarkan kalimat yang menyakiti hati ibunya. Milo berkata bahwa hidupku akan lebih baik jika tanpa seorang ibu. Ucapan Milo sangat menyakiti hati ibunya, sehingga sang ibu meneteskan air mata dan pergi dari kamar Milo. Malam pun semakin larut. Milo tidak bisa tidur karena masih memikirkan kalimat yang telah menyakiti ibunya. Lalu dia bangun dari tempat tidurnya dan berencana pergi ke kamar ibunya untuk meminta maaf. Namun tanpa diduga, ada sebuah cahaya yang memancar dari dalam kamar ibunya. Milo pun membuka pintu kamar ibunya dan melihat ibunya sudah tidak ada. Kemudian dirinya melihat keluar jendela dan mengetahui ibunya sudah dibawa oleh sosok misterius. Tanpa pikir panjang, kemudian Milo lari keluar rumah dan mengejar sosok asing yang membawa ibunya. Milo pun berlari sangat kencang sampai dia melihat sebuah pesawat luar angkasa yang membawa ibunya. Milo pun berlari mendekati pesawat itu untuk menyelamatkan ibunya. Namun tiba-tiba pesawat tersebut lepas landas dan bajunya Milo tersangkut sehingga dirinya terbawa ke dalam pesawat alien. Singkat cerita, pesawat alien tersebut sampai di planet Mars.
Milo yang berada di dalam pesawat pun tidak sadarkan diri, sehingga dirinya dibawa ke dalam sebuah ruangan. Setelah sadar, Milo pun bingung dirinya berada di mana. Tiba-tiba pintu terbuka dan dirinya langsung keluar dari ruangan itu. Kemudian Milo melihat sebuah lubang yang terbuka dan dirinya juga mendengar sebuah suara yang menyuruhnya untuk masuk ke dalam lubang itu. Milo pun ketahuan para alien sehingga dirinya ditembaki alien itu. Tanpa pikir panjang, Milo langsung masuk ke dalam lubang itu. Ternyata lubang tersebut mengarah menuju tempat pembuangan sampah. Di sana, Milo bertemu dengan alien suku rambut dan kemudian dirinya menanyakan di mana ibunya berada. Milo berusaha memberitahu ciri-ciri ibunya kepada para alien itu. Namun usahanya sia-sia sehingga dirinya bertambah bingung. Secara tiba-tiba muncul sebuah robot kecil yang kemudian membawa Milo terbang ke suatu tempat. Sampailah Milo pada sebuah tempat yang ternyata ada sosok manusia di sana. Manusia itu bernama Gribble, sosok pria gemuk dan humoris. Di tempat itu, Milo dan Gribble saling berkenalan sehingga Milo mendapatkan seorang teman. Milo menanyakan kepada Gribble tentang ibunya dan kemudian Gribble memberitahu maksud dari alien menculik ibunya. Ibu Milo ternyata akan diekstrak ingatannya, yang kemudian ingatan itu akan diletakkan pada robot-robot pengasuh bayi alien. Gribble juga mengatakan bahwa proses ekstraksi akan terjadi kurang dari 7 jam, yakni sebelum sinar matahari muncul. Lalu Gribble mempunyai sebuah ide, yakni memakaikan Milo baju alien dan menyuruhnya untuk menyusup di koloni alien. Milo pun bergabung dengan para alien lainnya sambil dipandu melalui pantauan suara dari Gribble. Sampailah Milo pada tempat pemeriksaan yang ternyata Milo tidak lolos karena dirinya bukanlah golongan alien. Milo pun ketahuan para alien dan dirinya ditodong senjata oleh para alien. Gribble pun ingin menolongnya, namun ternyata rencana Gribble gagal. Akhirnya Milo tertangkap dan tanpa disadari bajunya diletakkan sebuah alat penyadap. Alat tersebut digunakan untuk mencari sumber suara dari Gribble. Tiba-tiba komunikasi Milo dengan Gribble terputus sehingga Milo harus mencari jalan keluar sendiri. Kemudian Milo nekat turun dari jendela dan perlahan berjalan di pinggir tembok. Dan beruntungnya Milo tidak ketahuan oleh alien. Kemudian alien wanita bernama Kiki sedang melukis di tembok. Milo pun kaget terkena cat tersebut. Lalu dirinya jatuh ke bawah. Dengan cepat Kiki menolongnya sehingga Milo berhasil diselamatkan. Lalu Milo berusaha kabur dari Kiki dan ingin segera menemui Gribble. Akan tetapi Kiki terus mengikutinya dan bertanya kepada Milo bagaimana kondisi kehidupan di bumi. Milo bilang kepada Kiki bahwa dirinya tidak punya banyak waktu untuk menjawabnya. Sampailah Milo pada salah satu lubang pembuangan sampah yang kemudian dirinya masuk ke dalam lubang itu. Setelah sampai di dasar tempat sampah, dia mengetahui bahwa markas Gribble ini sudah hancur. Gribble sudah tidak ada di sana karena kemungkinan besar Gribble ditangkap oleh alien. Lalu Milo menemukan sebuah kapsul yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah kaos bergambar Gribble dengan ibunya. Milo saat itu tersadar bahwa dulunya Gribble juga bernasib sama seperti dirinya. Setelah itu Milo melihat robot Gribble yang tertimpa reruntuhan. Lalu Milo menolongnya dan robot itu memberitahu Milo bahwa Gribble telah dibawa oleh tentara alien. Scene berpindah pada Gribble yang diletakkan di tempat eksekusi. Para alien berencana untuk menembak Gribble dan memusnahkan dari planet Mars. Namun, Milo dan robotnya datang menyelamatkan Gribble. Para tentara berhasil dilumpuhkan oleh Milo dan salah satu senjata tentara alien terlempar ke tangan Kiki. Kiki disuruh oleh atasannya untuk menembak Milo dan Gribble. Namun Kiki malah melemparkan senjata ke arah Milo dan Gribble sehingga mereka bisa melarikan diri. Dan Kiki dibawa terbang oleh robotnya Gribble. Namun tidak sampai itu saja, ternyata para alien masih mengejar Milo dan Gribble, sehingga keduanya harus berjuang menghindari kejaran itu. Sampailah keduanya di pinggir sungai dan sudah terbebas dari kejaran alien.
Kemudian Milo mengajak Gribble untuk kembali menolong ibunya. Gribble pun sempat menolak ajakan dari Milo. Kemudian Milo mengeluarkan kaos milik Gribble. Seketika itu Gribble mengingat masa lalunya di planet Mars. Gribble mulai bercerita bahwa dirinya juga dulunya bernasib sama seperti Milo. Pada waktu itu Gribble gagal menyelamatkan ibunya sehingga dirinya sangat menyesal. Gribble kecil ternyata sosok anak yang penurut sehingga para alien menganggap bahwa ibunya sangat cocok untuk dijadikan mesin pengasuh bayi alien. Setelah itu Gribble berubah pikiran sehingga dirinya mau kembali membantu Milo menyelamatkan ibunya. Lalu pada waktu itu Kiki muncul dan seketika membuat Gribble merasa ketakutan. Lalu Milo menenangkan Gribble dan meyakinkan dirinya bahwa Kiki adalah alien baik. Kemudian misi penyelamatan ibu Milo dilaksanakan. Di tengah-tengah perjalanan, Kiki melihat sebuah lukisan kuno di tembok. Lukisan itu menjelaskan bahwa penduduk Mars aslinya mempunyai sebuah keluarga dan Kiki sadar bahwa atasannya telah berbohong kepadanya. Kiki pun diam sejenak dan kemudian dirinya menfoto gambar lukisan tua itu. Singkat cerita, Milo, Kiki, dan Gribble membagi tugas untuk menyelamatkan ibu Milo. Milo ditugaskan untuk menuju mesin ekstraksi, sedangkan Gribble dan Kiki akan mengambil pesawat luar angkasa. Lalu sampailah Kiki, Gribble, dan Milo di depan ruang landasan pesawat luar angkasa. Gribble pun berusaha mengotak-atik sistem sehingga berhasil mengaktifkan alarm keamanan di ruang landasan pesawat luar angkasa itu. Para penjaga mulai berlarian keluar ruangan dan kesempatan ini diambil Milo, Gribble, dan Kiki untuk segera masuk ke dalam ruangan. Milo mulai naik ke permukaan dan bergegas menuju mesin ekstraksi ibunya. Di separuh perjalanan, Milo tiba-tiba terperosok ke dalam jurang. Milo hampir terjatuh di dalam jurang, namun Gribble datang tepat waktu sehingga Milo pun berhasil diselamatkan. Dengan bantuan Gribble, Milo pun sampai di depan mesin ekstraksi dan Gribble dengan beraninya menghalang pasukan alien untuk tidak mendekat. Milo pun akhirnya berhasil melepaskan ikatan ibunya sehingga mesin ekstraksi mengalami gagal sistem karena tidak mendapatkan ingatan ibunya Milo. Sang ibu sangat histeris ketika tersadar dirinya sudah berada di tempat aneh. Milo pun menjelaskan bahwa sekarang ini ibunya sedang berada di planet Mars. Kemudian Milo mengajak ibunya untuk segera menuju ke pesawat luar angkasa karena waktu lepas landas tinggal 1 menit saja. Di tengah perjalanan menuju pesawat luar angkasa, tiba-tiba alien tua membidik Milo dan ibunya menggunakan senjata. Namun usahanya digagalkan oleh Gribble sehingga tembakan dari alien tua tersebut meleset dan hanya mengenai kaki Milo. Milo pun terjatuh dan membuat helmnya hancur sehingga dirinya kesulitan untuk bernapas. Milo pun sudah tidak berdaya lagi. Sang ibu langsung memberikan helmnya kepada Milo sehingga anaknya bisa bernapas lagi. Di sini Milo langsung tersadar bahwa ibunya sekarang tidak menggunakan helm. Milo berusaha melepas helmnya, namun tuas pembukanya malah dipatahkan oleh ibunya. Gribble pun berlari dengan cepat menuju tempat yang dulu dirinya pernah menjatuhkan helm di sana. Ternyata helm itu masih ada dan segera dipakaikan kepada ibunya Milo. Beruntungnya, ibunya Milo masih bisa tertolong dengan menggunakan helm tersebut. Mereka segera lari menuju pesawat luar angkasa, namun di depan pesawat ternyata muncul alien tua dengan menodongkan senjatanya. Kiki dengan sigap menendang senjata tersebut sehingga senjatanya terpental. Bersama dengan itu, para pasukan khusus alien datang untuk menangkap Kiki karena diduga telah berkhianat dengan koloninya. Namun Kiki langsung mengeluarkan ponselnya dan menampilkan foto lukisan kuno itu. Para tentara tersebut berhenti menyerang dan melihat dengan seksama foto lukisan tua itu. Kiki menjelaskan kepada pasukan itu bahwa sesungguhnya penduduk Mars mempunyai sebuah keluarga dan bukan dibesarkan oleh mesin. Kemudian pemimpin pasukan tentara mulai sadar
dan langsung menyuruh anggotanya menangkap alien tua itu. Terlihat semua penduduk Mars merasa gembira karena hal itu. Lalu Milo dan ibunya berhasil diantar ke bumi oleh Gribble dan Kiki dengan selamat. Mereka kemudian berpisah, dan terlihat Gribble ternyata menyukai sosok alien wanita bernama Kiki ini. Akhirnya Milo dan ibunya sudah sampai di depan rumah, dan bersamaan dengan itu ayahnya pulang. Lalu tanpa disuruh sang ibu, Milo langsung membuang sampah, dan film pun selesai. Nah, jadi itu ya tadi alur cerita film animasi Mars Needs Mom. Banyak sekali nilai pelajaran pada film ini, yakni untuk kita menyayangi seorang ibu. Jadi kita sebagai anak harus menyayangi ibu, karena ibulah yang telah merawat kita dengan baik. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi. Bye.